Namanya Tiara. Mahasiswi semester 2 baru pindah ke kota untuk kuliah. Karena uangnya pas-pasan dia cari kos yang murah. Dan seperti dituntun, dia menemukan satu kamar kecil di gang sempit dekat kampus. Kos tua catnya mengelupas, tapi harganya setengah dari normal. Ibu kosnya bilang, kamar itu kosong sudah lama. Tapi kalau kamu kuat, silakan aja, katanya sambil senyum aneh. Malam pertama, Tiara merasa aneh. Ada bau melati kuat di kamar. Jam dinding selalu berhenti di pukul 2.17. Dan tiap tengah malam ada suara keran tetes. Meski kamar itu tak punya kamar mandi. Tapi yang bikin bulu kuduk tetangga kamar berdiri adalah Tiara sering terdengar sedang berbicara dengan seseorang. Suaranya lembut seperti sedang menenangkan anak kecil. Padahal dia sendirian. Mbak Neni, tetangga sebelah, coba intip dari lubang pintu. Dan yang dia lihat membuatnya tak bisa tidur seminggu. Tiara sedang duduk di lantai. Di depannya ada mangkuk nasi, segelas teh manis, dan boneka rusak. Tiara berkata lembut, "Maaf ya Kak Intan, aku nggak sengaja duduk di tempatmu." Lalu tertawa kecil. Tapi suara tawanya bukan milik Tiara saja. Ada suara tawa lain, seperti suara anak perempuan, pelan dan serak. Mbak Neni akhirnya tanya ke ibu kos. Dan terkuaklah bahwa kamar itu dulunya ditempati oleh seorang mahasiswi juga, namanya Intan. 4 tahun lalu, Intan ditemukan bunuh diri di kamar itu. Ia digosipkan depresi, dan tubuhnya baru ditemukan 3 hari setelah meninggal sudah membusuk di sudut ruangan sambil memeluk boneka rusak yang sama. Sejak itu, tak ada yang tahan tinggal di kamar itu lebih dari 3 hari. Suatu malam, suara Tiara makin aneh. Terdengar dari kamar suara tangisan lalu teriakan, "Aku mau tinggal di sini selamanya." Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Mbak Neni lihat Tiara berdiri di sudut. Wajahnya menunduk. Dan ketika dia menengadah, matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum aneh. Dan di belakangnya, di cermin ada sosok lain. Seorang gadis dengan tali di leher menatap keluar. Besoknya, Tiara tidak keluar kamar. Saat dicek, ia sudah pingsan dan boneka itu tergeletak di atas dadanya. Saat sadar, ia berkata pelan, "Dia gak mau aku pergi. Dia mau kita jadi teman selamanya." Tiara sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi tiap malam ia masih terdengar bicara dan sering tertawa sambil menyebut nama yang sama. "Intan."